Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Peneliti Belia, hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Lili Citra Rosati, dan dengan partner saya Yolanda Silviana. Kami dari SMA Negeri 19 Surabaya. Dengan membawakan karya ilmiah berjudul Uvarlicum, utilisasi fermentasi limbah kubis sebagai metode alami pengawet daging ayam melalui proses ensiling. Daging ayam dikategorikan ke dalam daging putih yang dipercaya lebih sehat daripada daging merah karena kandungan lemaknya lebih rendah dan jumlah asam lemak tidak jenuh relatif lebih tinggi meskipun kolesterolnya sama. Selain pengawetan yang dilakukan dengan pendinginan, pengawetan daging dapat juga dilakukan secara mikrobiologis, yaitu dengan teknik fermentasi secara ensiling. Proses ensiling merupakan proses pengawetan makanan secara alami dengan memanfaatkan kemampuan kelompok bakteri laktat yang mampu menurunkan nilai pH substrat hingga di bawah 4,5. Hasil fermentasi sayuran kubis dengan ditambahkan larutan garam. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Apakah fermentasi limbah kubis dapat digunakan sebagai pengawet alami pada daging ayam melalui proses ensiling? Dan yang kedua, ada berapa optimum dari perlakuan ini? Dan yang keempat, berapa hasil tiap perlakuan dari PE1, PE2, dan PE3? Pembusukan bahan pangan daging ayam tergolong sebagai bahan pangan yang mudah rusak. Daging ayam memiliki kandungan gizi yang tinggi, lengkap, dan seimbang. Namun, kandungan gizi yang tinggi pada daging ayam merupakan media baik bagi pertumbuhan mikroba. Nah, faktor intrinsik yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia pangan yang pertama adalah nilai pH tingkat keasaman atau biasa disebut dengan pH, menunjukkan banyaknya ion hidrogen pada suatu bahan. Contohnya daging, ikan, dan susu mempunyai pH berkisar antara 4,5 sampai 7. Itu ada suhu penyimpanan. Semua proses pertumbuhan mikrobia tergantung pada reaksi kimiawi dan reaksi enzimatis selama proses metabolisme. Kecepatan reaksi tersebut dipengaruhi oleh suhu. Yang kedua adalah pengawetan daging secara biologi fermentasi. Ensiling adalah pengawetan dengan fermentasi melibatkan peran mikroorganisme dengan menggunakan bakteri asam laktat. Metodologi penelitian kami adalah rancangan percobaan penelitian dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau biasa disebut dengan RAL. Sampel dibagi menjadi 4 perlakuan meliputi K tanpa perendaman dengan cairan ensiling atau biasa disebut dengan kontrol, PE1 perendaman dalam cairan ensiling selama 1 jam, dan PE2 perendaman dalam cairan ensiling selama 2 jam, PE3 yaitu perendaman dalam cairan ensiling selama 3 jam. Dan ada hasil dan pembahasan. Tabel 1 ini adalah nilai pH dan jurnal Conolibakteri pada daging ayam selama perlakuan perendaman dengan menggunakan cairan ensiling. Kemudian grafik 1, hasil pengukuran pH daging ayam berdasarkan perlakuan perendaman dengan cairan ensiling. Grafik hasil perhitungan jumlah total koloni bakteri daging ayam berdasarkan perlakuan perendaman dengan cairan ensiling. Rata-rata angka lempeng total daging ayam selama perlakuan perendaman CVU per gram berdasarkan BMCM. Adalah kesimpulan. Yang pertama adalah cairan ensiling hasil fermentasi limbah kubis dapat digunakan sebagai pengawet alami pada daging ayam melalui proses ensiling. Dan yang kedua adalah nilai terbaik untuk pengukuran pH diperoleh berturut-turut pada perlakuan PE 3 jam 4,7, diikuti PE 2 jam 5,2, dan PE 1 jam 7,3. Hasil terbaik perlakuan PE 3 jam senilai 250,67 CVU per ml diikuti PE 2 jam 251,33 dan 356. Perlakuan perendaman cairan ensiling selama 3 jam masih memenuhi BMCM dengan batas maksimum 1 kali 116 CVU per gram. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.